Selamat siang, perkenalkan nama saya Listen Malau dengan NIM 64211469. Saya dari kelas 644C37 dari BSI Pemuda. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi dengan judul Manajemen Proyek. Definisi dari manajemen proyek yaitu proses melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan selama jangka waktu tertentu. Beberapa penyebab kegagalan proyek, yang pertama itu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas melalui atau di sekelilingi metodologi pengembangan sistem, manajemen ekspektasi yang jelek, komitmen dini pada anggaran dan jadwal tetap, teknik-teknik perkiraan yang jelek, terlalu optimis, the mythical man mode, keterampilan manajemen orang yang tidak cukup, gagal beradaptasi dengan perubahan, dan yang ke-11 sumber daya tidak cukup, dan yang terakhir gagal mengelola rencana. Project Management Body of Knowledge. Yang pertama itu kompetensi-kompetensi manajer proyek dan fungsi-fungsi manajemen proyek, peralatan dan teknik-teknik manajemen proyek bagian PERT dan Gantt chart. Dan yang terakhir itu ada perangkat lunak manajemen proyek. Yang A, kompetensi-kompetensi manajer proyek, yaitu kompetensi pencapaian bisnis, kompetensi pemecahan masalah, kompetensi pengaruh, manajemen manusia, dan self-management. Fungsi-fungsi manajemen proyek yang pertama itu pelingkupan atau scoping, perencanaan atau planning, perkiraan atau estimating, dan penjadwalan atau scheduling, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, directing, pengontrolan atau controlling, dan penutupan atau closing. Peralatan dan teknik-teknik manajemen proyek bagian PERT dan Gantt chart. Yang pertama itu PERT atau Project Evaluation dan Review Technique, yaitu model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas sebuah proyek. Yang kedua itu Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Di sini ada siklus hidup manajemen proyek. Yang pertama itu menegosiasikan lingkup, mengidentifikasi tugas-tugas, memperkirakan durasi tugas, menentukan ketergantungan antar tugas, menugaskan sumber-sumber daya, mengarahkan usaha tim, memonitor dan mengontrol pengembangan, menilai hasil dan pengalaman proyek. Yang pertama itu menegosiasi lingkup, yaitu mendefinisikan batas-batas sebuah proyek, bagian-bagian dari bisnis yang dipelajari, dianalisis, didesain, dikonstruksi, dan implementasikan, dan pada akhirnya diperbaiki. 5 hal yang mempengaruhi negosiasi lingkup proyek. Yang pertama itu ada produk, kualitas, waktu, biaya, dan sumber daya. Mengidentifikasi tugas-tugas yaitu sebuah peralatan populer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas proyek adalah work breakdown structure atau struktur pemecah kerja. Ini merupakan penguraian hierarkis proyek menjadi fase-fase aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas. Dan ada lagi memperkirakan durasi tugas itu, yaitu teknik memperkirakan durasi tugas ada beberapa, yaitu optimistic duration atau disingkat dengan OD, yaitu perkiraan lama minimum waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Dan ada yang singkat dengan PD, yaitu pessimistic duration, yaitu perkiraan lama maksimum waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Ada juga yang ED, yaitu expected duration, yaitu lama perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan yang terakhir ada disingkat dengan most likely duration, yaitu lama perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas berdasarkan nilai rata-rata optimistic, pessimistic, dan expected duration, yaitu durasi optimis dan pesimistis dan yang diharapkan.
Nah, di sini ada menentukan ketergantungan antara tugas, yaitu ada 4 tipe. Yang pertama itu finish to start atau disingkat dengan FS, yaitu penyelesaian sebuah tugas memicu awal tugas lain. Yang kedua ada start to finish atau disingkat dengan SS, yaitu awal sebuah tugas memicu awal tugas lain. Dan yang ketiga itu finish to finish, yaitu dua tugas harus selesai pada waktu bersamaan. Yang keempat itu start to finish, yaitu awal sebuah tugas menandakan selesainya tugas lain. Dan menentukan ketergantungan antar tugas, yang kedua itu ada dua pendekatan pada penjadwalan. Yang pertama itu forward scheduling, yaitu pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan tanggal mulai proyek, kemudian menjadwalkan maju dari tanggal tersebut. Dan yang kedua itu ada reverse scheduling, yaitu strategi penjadwalan proyek yang menentukan tenggat waktu proyek, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal-tenggat waktu tersebut. Dan di sini ada menugaskan sumber-sumber daya. Yang pertama itu orang, layanan, fasilitas-fasilitas, dan perlengkapan, persediaan barang dan material, dan uang. Sumber-sumber daya semacam itu harus ditugaskan ke tugas-tugas untuk mengembangkan sebuah jadwal penyiimbangan sumber-sumber daya, yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk mengoreksi alokasi-alokasi berlebihan sumber daya dengan kombinasi penundaan atau pemecahan tugas-tugas. Dan pada bagian yang kedua itu penugasan sumber-sumber daya. Yang pertama itu penyeimbang sumber daya mensyaratkan pengetahuan tentang yang pertama critical path, yaitu urutan tugas-tugas tergantung yang memiliki jumlah terbesar most likely duration atau durasi paling mungkin. Critical path itu menentukan tanggal penyelesaian proyek paling awal yang mungkin. Yang kedua itu ada slack time, yaitu jumlah penundaan yang dapat ditoleransi antara waktu mulai dengan waktu penyelesaian sebuah tugas tanpa menyebabkan penundaan pada tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Dan ada juga pengarahan usaha tim, yaitu salah satu dimensi terpenting mengarahkan usaha tim adalah pengawasan manusia. Dan yang terakhir ada memonitor dan mengontrol perkembangan, yaitu selama proyek, manajer proyek harus memonitor perkembangan proyek tersebut terhadap lingkungan, jadwal dan anggaran, dan jika perlu membuat penyesuaian pada lingkup jadwal dan sumber-sumber daya. Laporan perkembangan adalah proses kontrol penting yang menggunakan komunikasi untuk menjaga sebuah proyek sesuai lingkup, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Yang ketiga ada rencana proyek yang lengkap menyediakan mekanisme dan proses untuk mengelola permintaan-permintaan perubahan lingkup. Ini disebut manajemen perubahan. Yang keempat itu perubahan manajemen sering mensyaratkan bahwa seorang manajer proyek mengelola harapan-harapan manajemen dan para pengguna. Matriks manajemen harapan adalah peralatan yang rule driven untuk membantu manajemen memahami dinamika dan impak perubahan parameter proyek seperti biaya, jadwal, lingkup, dan kualitas. Yang terakhir itu penyesuaian jadwal diperlukan saat lingkup proyek berubah atau faktor-faktor lain membuat jadwal atau anggaran keluar dari jarak proyek. Nah, di sini ada menilai hasil dan pengalaman proyek, yaitu menilai hasil-hasil dan pengalaman-pengalaman proyek. Aktivitas final ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari anggota-anggota tim proyek, termasuk para pelanggan, mengenai pengalaman-pengalaman proyek dan saran-saran yang ditunjukkan untuk memperbaiki manajemen proyek dan proses organisasi. Nah, di sini ada latihan soal. Yang pertama itu suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat makro maupun internasional disebut. Jawabannya adalah program. Yang kedua itu kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik disebut proyek. Yang ketiga, waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan part disebut waktu optimis. Dan yang keempat itu, di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk
yang dihasilkan dari setiap suatu proyek, yaitu tempatnya permanen. Yang kelima itu aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah disebut aktivitas on a. Berikutnya kita akan menjawab esai, yaitu nomor 1. Anda adalah seorang kepala proyek di Kementerian Perumahan. Saat ini Anda memiliki proyek pengadaan perumahan layak dihuni di Tambun Utara selama waktu realistis yang diharapkan tercapai adalah 8 bulan, dan Anda memiliki waktu optimis proyek Anda selesai pada saat 3 minggu, dan waktu pesimis Anda selama 121 hari. Maka pertanyaannya di sini, berapa bulankah? Yang ditanya adalah bulan, waktu yang akan Anda dapatkan untuk waktu yang diharapkan. Yang kedua itu ada carilah nilai varian dari kegiatan tersebut. Oke, kita jawab yang diketahui itu di situ waktu realistis yang atau disingkat dengan M, yaitu 8 bulan waktu optimis atau A, 3 minggu kita buat ke bulan dalam satuan bulan yaitu 0,69 bulan, dan waktu pesimis yaitu B sama dengan 121 hari atau 3,98 bulan. Yang ditanya itu waktu harapan atau T dan B varian. Penyelesaian T sama dengan A tambah 4B T sama dengan A tambah 4M tambah B per 6 sama dengan 0,69 tambah 4 dikali 8 ditambah 3,98 per 6 sama dengan 6,11 bulan. Jadi jawaban dari A sama dengan 6,11 bulan. Yang kedua itu 3,98 dikurang 0,69 pangkat 2 per 6 sama dengan 1,804. Untuk jawaban nomor 2, yang pertama itu nama kegiatan pembukaan lahan dan kegiatan pendahuluannya tidak ada, durasi waktunya 3 minggu. Pemasangan tiang panjang, kegiatan pendahuluan pembukaan lahan, durasi waktu 3 minggu. Pemasangan pondasi, kegiatan pendahuluan pembukaan lahan, pemasangan tiang pondasi selama 4 minggu. Pengecatan dinding dengan kegiatan pendahuluan pemasangan pondasi, pemasangan pagar selama 3 minggu, pemasangan lantai marmer, kegiatan pendahuluan pemasangan pondasi selama 3 minggu juga, dan pemasangan pagar, pembukaan lahan, pemasangan tiang panjang yaitu kegiatan pendahuluan selama durasi waktu 3 minggu, dan pemasangan atap, kegiatan pendahuluan pengecatan dinding, pemasangan lantai marmer selama 4 minggu. Di sini ada grafiknya dalam diagram jaringan kerja ini. Masing-masing kegiatan dipresentasikan oleh sebuah not dan garis-garis yang menghubungkan not-not tersebut menunjukkan ketergantungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Garis-garis yang diwarnai menunjukkan jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki waktu penyelesaian terpanjang dalam proyek ini. Analisis jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek itu, dalam proyek ini jalur kritis adalah jalur yang paling lama dalam waktu pengerjaan proyek, yaitu jalur 1, 2, 3, 5, 7. Lama waktu pengerjaan proyek adalah 3 minggu. Atau pembukaan lahan ditambah 3 minggu pemasangan tiang panjang dan 4 minggu pemasangan pondasi dan 3 minggu pengecatan dinding dan 4 minggu pemasangan atap sama dengan 17 minggu semuanya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan pemasangan lantai marmer atau kegiatan 6 bukan merupakan bagian dari jalur kritis, karena kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengecatan dinding atau kegiatan 5. Oleh karena itu, meskipun kegiatan pemasangan lantai marmer memiliki durasi 3 minggu, tidak akan mempengaruhi waktu total proyek jika dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengecatan dinding. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.